Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsal yaitu Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Animasi. Dan teman saya yaitu Muhammad Zikri berasal dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi. Pertanyaan kepada abangnya yaitu apa itu animasi? Sebelumnya perkenalkan nama saya Zikri Ahmad, biasa dipanggil Zikri. Abang berasal dari kampus mana? Dari Unan. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yaitu apa itu animasi? Kalau untuk pengertiannya secara umum belum tahu. Belum tahu bang. Oke bang, makasih ya bang. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan ke abangnya yaitu apa itu animasi? Sebelumnya perkenalan diri. Panggilannya. Saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yaitu apa itu animasi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dan teman saya Irsad. Saya di sini akan mewawancarai tentang animasi. Sebelumnya perkenalkan, nama Bang siapa? Nama bang Ari dari Sebelumnya saya mau bertanya, Abang tahu tentang jenis animasi? Semua bang. Kurang tahu ya jenis animasi itu apa aja. Kurang tahu ya Bang? Makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dan teman saya Irsad. Ingin mewawancarai abangnya tentang jenis-jenis animasi. Sebelumnya perkenalkan, nama Abang siapa? Perkenalkan, nama saya Prasetyo Sandi. Saya berasal dari Kota Teguh dan saat ini bekerja di Di sini saya ingin bertanya nih Bang, Bang tahu nggak apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Kurnia dan teman saya Muhammad Zikri. Kali ini saya akan mewawancarai pertanyaan tentang sejarah animasi. Sebelumnya perkenalan diri dulu bang. Nama saya Muhammad Arsol Rizky. Saya akan bertanya tentang pertanyaan sejarah animasi ke abang-abang semuanya. Kalau boleh tahu, abang tahu nggak apa itu sejarah animasi? Sejarah animasi. Kurang tahu. Makasih ya bang. Itu aja bang. Iya, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Kurnia dan teman saya yang merekam Muhammad Zikri. Kali ini saya akan bertanya tentang apa itu pipeline animasi. Sebelumnya perkenalan diri dulu kan. Baik, perkenalkan, Oke, saya akan bertanya tentang apa itu pipeline animasi kak. mungkin bahasanya bahasa baru, jadi kami kurang tahu. Tahu ya kak. Ya. Wah, makasih ya kak. Ya. Ini saya akan mewawancarai abangnya. Perkenalan dulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Zaki Keran Afrila, pakai jurusan Nama panggilan saya. dan nama panggilan saya Zaki. Baik bang, saya ingin bertanya tentang apa itu pipeline animasi bang? Apa tadi namanya kak? Pipeline animasi. Pipeline animasi. Ya. Kalau sekitar animasi tersebut saya kurang paham dan kurang familiar dengan tersebut. Bisa bang jelaskan atau bagaimana tuh bang? Bisa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Kurnia dan teman saya Muhammad Zikri. Kali ini saya akan bertanya kepada abangnya. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan, biasa dipanggil Randi, dan saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Baik bang, saya ingin bertanya tentang apa itu prinsip animasi setahu abang saja. Prinsip animasi ya. Prinsip animasi yang saya tahu itu cuma 3. Yang pertama itu gambar ya, gambar soalnya pasti kan itu animasi. Terus ada durasinya, berapa detik atau berapa menit kita bikin animasinya nanti. Lalu ada
Yang terakhir tuh saya tahu anticipation buat telah ya. Nah, itu aja bang. Oh, baik bang, makasih bang. Ini saya akan mewawancarai tentang apa itu prinsip animasi. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul. Nama panjangnya Abdul Rahman. Saya akan bertanya tentang apa itu prinsip animasi. Terus tahu bang? Setahu saya prinsip animasi ada secondary action, visual drawing dan art. Oke bang, makasih ya bang. Waktunya ya bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas tentang apa itu animasi. Kalau dilihat dari video sebelumnya, masih banyak yang belum mengetahui apa itu animasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu animasi. Animasi adalah istilah yang merujuk pada gambar yang dapat bergerak. Umumnya, animasi dibuat dari kumpulan gambar atau objek yang bergerak dengan cepat, sehingga gambar yang terlihat akan memberikan kesan hidup dan bergerak. Seseorang yang membuat animasi disebut sebagai animator. Seorang animator dalam menghasilkan animasi tersebut tentu harus mempertimbangkan kesan gerakan yang halus, seperti halnya frame rate atau jumlah gambar berurutan yang ditampilkan setiap detik. Secara umum, gambar yang dihasilkan memiliki frekuensi 24 fps agar gerakannya terlihat sangat halus. Fungsi dari animasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Misalnya sebagai media hiburan, periklanan, untuk presentasi, hingga sarana media edukasi dan tutorial. Nah, yang kedua ada sejarah animasi. Sejarah animasi bermula dari zaman purbakala ketika manusia mulai menentukan teknik gambar bergerak. Lukisan-lukisan di dinding gua Spanyol yang menggambarkan gerakan binatang, gambar-gambar di dinding yang dibuat oleh bangsa Mesir untuk menghidupkan peristiwa wayang kulit adalah salah satu bentuk animasi tertua. Di dunia yang sudah ada sejak zaman kerajaan, animasi dalam bentuk 3 dimensi. Berikut beberapa tonggak sejarah perkembangan animasi. Nah, yang pertama ada pentakineskoskop, yaitu piringan karton berputar yang diciptakan Joseph Plateau pada tahun 1832. Alat ini menghasilkan ilusi gambar bergerak jika dilihat dari depan cermin. Animasi modern berkembang pada awal abad ke-20 dengan penemuan kamera dan teknik animasi cel. Yang kedua ada Walt Disney, mempopulerkan animasi di seluruh dunia melalui film-film seperti Snow White and the Seven Dwarfs dan Cinderella. Selanjutnya ada computer generated imagery, yaitu menyaingi animasi tradisional pada tahun 1990-an dengan film Toy Story sebagai film berdurasi panjang, animasi komputer pertama. Animasi di Indonesia dimulai dengan iklan Sidol Memilih tahun 1955 yang dibuat oleh Pak Hout. Yang ketiga, jenis animasi. Animasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti animasi 2D. Animasi 2D, animasi yang memiliki panjang dan lebar tanpa sumbu ruang. Animasi 2D sering disebut juga dengan film kartun seperti Tom and Jerry, Doraemon, dan SpongeBob SquarePants. 2. Animasi 3D, animasi yang memiliki sumbu X, Y, dan Z sehingga objek atau karakternya terlihat lebih nyata. Animasi 3D banyak digunakan dalam film, game, dan simulasi komputer. Contoh animasi 3D yang terkenal adalah Finding Nemo, How to Train Your Dragon, dan Bugs Life. Nah, yang tiga ada animasi stop motion, yaitu animasi yang menggunakan teknik mengambil serangkaian foto untuk menciptakan gerakan. Contoh animasi stop motion yang terkenal adalah Shaun the Sheep. 4. Ada animasi claymation, animasi stop motion khusus yang menggunakan tanah liat sebagai bahannya. 5. Ada animasi cutout, yaitu animasi yang menggunakan potongan-potongan gambar yang dipotong dari bahan seperti kertas atau karton. Selanjutnya ada animasi motion grafis, yaitu animasi yang menggunakan grafis statis dan gerakan. Animasi ini sering digunakan dalam iklan, video musik, dan intro acara TV. Selanjutnya ada animasi vektor, yaitu animasi yang menggunakan gambar-gambar vektor matematika untuk menciptakan gerakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pipeline animasi. Pipeline animasi adalah alur kerja atau proses terstruktur yang digunakan untuk dalam pembuatan animasi, baik untuk film, acara televisi, video game, atau media lainnya. Pipeline ini mencakup berbagai tahap yang melibatkan kolaborasi antara berbagai departemen dan spesialis, dari konsep awal hingga konsep produk akhir. Pipeline animasi terdiri dari 4, yaitu konsep dan perencanaan. Yang pertama ada ide dan skrip, desain karakter dan lingkungan, animatik. Dan yang kedua ada produksi. Produksi terdiri dari modeling, painting, texturing, animasi, simulasi, lighting, dan efek. Dan rendering. Pasca produksi yang pertama ada komposisi, penyuntingan, penyempurnaan audio, color grading. Dan yang keempat, distribusi. Setelah semua tahap selesai, animasi dikemas dan didistribusikan ke platform tujuan seperti bioskop, televisi, atau layanan streaming. Alat dan teknologinya yaitu 2D animasi menggunakan Toon Boom, Adobe Animate, dan 3D animasi menggunakan Autodesk Maya, Blender, dan 3ds Max. Pasca produksi menggunakan Adobe After Effects, Nuke, DaVinci Resolve. Sekian dari penjelasan pipeline animasi saya. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi itu terdiri dari yang pertama solid drawing. Solid drawing ini proses membuat animasi menggambar. Dengan kegiatan gambar ini memegang peranan yang cukup signifikan dalam menentukan baik tidak proses maupun hasil dari sebuah animasi. Dan yang kedua ada squash and stretch. Ini terjadi ketika penambahan efek lentur pada karakter atau objeknya. Dan yang ketiga yaitu timing and spacing. Timing dan spacing ini yaitu menentukan kapan waktu sebuah gerakan pada karakter yang harus dilakukan. Sementara pada prinsip spacing lebih mengacu pada penempatan dan jumlah gambarnya. Dan yang ketiga, yang keempat, anticipation. Anticipation adalah persiapan dari gerakan awal yang memiliki 3 bagian, yakni bagian awal antisipasi, bagian gerakan itu sendiri, dan bagian gerakan akhir follow through. Dan yang kelima kita lanjut slow in dan slow out. Hampir sama dengan prinsip spacing yang berkaitan pada akselerasi dan delerasi. Dan yang keenam kita lanjut secondary action atau gerakan penutup. Gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama supaya karakternya tampak lebih realistik. Dan ketujuh, art, yakni sebuah gerakan yang mengikuti pola berbentuk lengkung, lingkaran, elips, atau parabola. Dan yang ke-8, follow through and overlapping action. Prinsip follow through ini adalah ketika bagian tubuh tentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Dan yang ke-9 kita lanjut strike ahead dan pose to pose. Prinsip strike ahead ini berupa membuat animasi dengan cara menggambarnya satu persatu, frame by frame, dari awal hingga akhir. Yang lanjut kita nomor 10, staging. Staging dalam prinsip animasi ini meliputi bagaimana lingkungan di sekitar karakter diciptakan untuk mendukung suasana dari sebagian atau keseluruhan scene. Dan yang ke-11, exaggeration. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis bahkan cenderung hiperbola. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu appeal. Prinsip appeal berkaitan erat dengan gaya visual animasi. Melalui prinsip ini, bahkan tak jarang penonton akan dapat mengidentifikasi bagaimana dari mana asal animasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya, yaitu 12 prinsip animasi. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.